Juraji, atau yang dikenal dengan dukun AS. Ia lahir pada tanggal 10 Januari 1949. Ahmad Juraji merupakan anak pertama dari dua bersaudara, dari pasangan Jogan dan Sartik. Perlu diketahui Ahmad Juraji hanya pria tamatan SD. Ayah Juraji meninggal saat Juraji masih berumur 7 bulan. Singkat cerita, ketika umur 12 tahun, Juraji mulai tertarik mempelajari ilmu hitam. Dia belajar ilmu hitam dari buku mendiang bapaknya, yang juga berprofesi sebagai dukun. Saat berumur 27 tahun, Juraji menikah dengan wanita yang bernama Tumini, yang berasal dari Pekanbaru. Dari pernikahan Juraji dikaruniai 4 anak laki-laki, hingga akhirnya pada suatu hari Juraji mengatakan ke ibunya bahwa ia akan menikah lagi dengan harapan memiliki anak perempuan. Namun sang ibu kaget karena Juraji tidak menikahi adik kandung Tumini. Bahkan Juraji menikahi 2 kandung adik Tumini yang bernama Tuminah dan Ngatiah. Meski orang-orang di sekitarnya mengatakan bahwa tindakan Juraji salah, Juraji tidak peduli. Bahkan Juraji mengajak 3 saudaranya itu satu rumah. Walaupun sudah menikah, ibunya masih menentangnya. Karena hal itu membuat Juraji mengamuk dan mengusir ibunya. Perlu diketahui, Juraji juga mengaku pada saat tidur dia bermimpi didatangi ayahnya, dan dalam mimpinya Juraji dijanjikan akan diwarisi sebuah ilmu yang sakti. Dikatakan bahwa ilmu ini bisa menolong dan mengobati orang. Namun untuk mendapatkannya dengan ilmu yang tidak mudah dan dengan syarat yang berat. Syarat itu dengan menumbalkan 7 wanita dan menghisap air liurnya. Juraji pun melakukan apa yang sudah dikatakan, demi sebuah keinginannya untuk mendapatkan kesaktiannya. Oleh orang sekitar, Juraji dikenal dengan Datuk karena dianggap sebagai orang pintar atau dukun. Singkat cerita, dari sinilah awal kekejiannya dimulai. Para calon korbannya akan diberi beberapa syarat agar tujuan mereka tercapai. Suatu malam, Juraji mengarah korbannya ke perkebunan tebu. Di kebun tebu itu, korban disuruh melepas semua pakaiannya. Juraji pun membaca mantra dari belakang. Ketika korban sudah lengah, Juraji pun mencekik dari belakang hingga korban lemah tak berdaya. Setelah itu pun, akhirnya Juraji menghisap air liur korban. Setelah itu para korban pun langsung dikubur secara hidup-hidup. Dari banyak korban ada satu yang selamat, yaitu bernama Yanti. Pada suatu hari Yanti bertemu dengan temannya yang terlihat sangat cantik. Yanti pun menanyakan, dan wanita itu mengatakan bahwa dia datang ke dukun Ahmad Juraji. Yanti yang tergoda lantas mendatangi Ahmad Juraji. Akhirnya setelah sampai, Yanti pun dibacakan mantra dan disuruh meminum air putih. Setelah itu Juraji mengatakan bahwa Yanti harus melakukan ritual kembali pada malam tertentu. Juraji mengatakan bahwa Yanti harus ketemu di perbatasan desa. Setelah itu Yanti pun mengiyakan hal itu. Singkat cerita, akhirnya Yanti pun datang ke perbatasan desa, dan Juraji pun mengajak Santi ke ladang tebu. Sesampainya di tempat yang lebih lapang, Juraji meletakkan sebuah karung dan menghamparkan tingkat kecil. Yanti diminta untuk melepas pakaiannya. Semula Yanti tidak ragu-ragu, tapi karena hasrat untuk terlihat cantik dan lancar rezekinya yang sangat besar, dia mematuhi perintah Juraji. Yanti melepas semua pakaiannya. Mantra-mantra mulai dibacakan. Dari dalam karung, Juraji kemudian mengeluarkan sekop dan peranti lainnya. Dia membuat sebuah lubang galian kecil. Katanya untuk ritual yang sempurna, yaitu meski dikubur di lubang sampai sebatas leher. Yanti diminta melakukan tapa pendem. Nah, disinilah Yanti mulai curiga. Namun Juraji bisa meyakinkannya kembali. Hingga pada suatu momen, tiba-tiba Juraji membekak kencang Yanti. Secara refleks Yanti melawan karena mengira akan diperkosa. Juraji berhasil didorongnya hingga terjungkal ke lubang galian. Begitu tubuhnya bebas, Yanti memakai pakaian sekedarnya dan melarikan diri. Malam itu Yanti pulang dengan tubuh perih karena gesekan batang-batang tebu. Dengan pakaian sekedarnya. Meski begitu, Yanti tidak menceritakan kasus ini kepada siapapun karena menganggapnya aib. Namun pada tanggal 27 April 1997, Dusun Aman Damai dilanda kehebohan. Seorang pemuda menemukan sosok mayat wanita tanpa busana di ladang tebu. Warga pun berbondong-bondong untuk membongkarnya. Suasananya bertambah panas ketika muncul kabar seorang warga yang bernama Sri Kemala Dewi sudah menghilang selama 3 hari. Mereka takut mayat ditemukan tersebut adalah Dewi. Ternyata mayat tersebut benar-benar milik Dewi. Aparat kepolisian dari Mapolsek Sunggal bertindak cepat.
Setelah diselidiki, sebelum menghilang Dewi dikabarkan sempat bertengkar dengan semuanya, yaitu Tumin. Bahkan mereka telah pisah ranjang. Orang tua Dewi akhirnya yakin bahwa Tuminlah pelaku pembunuhan tersebut. Untuk keperluan penyelidikan, maka suami Dewi ditahan. Pihak kepolisian tidak mau terburu nafsu menetapkan Tumin sebagai tersangka. Apalagi berdasarkan penyelidikan lanjutan, beberapa tahun sebelumnya juga pernah ditemukan mayat wanita di ladang tebu. Kasus tersebut terpaksa dihentikan karena kekurangan bukti. Hingga pada suatu kesempatan, polisi menemukan secercah bukti baru. Seorang warga kampung yang bernama Andres pada hari menghilang Dewi mengaku pernah menghantarkan ke rumah Suraji untuk berkonsultasi. Polisi pun menindaklanjuti laporan tersebut. Mereka mendatangi rumah Suraji. Pria yang akrab dipanggil Dadu itu akhirnya mengaku Dewi memang pernah datang ke rumahnya. Namun selepas maghrib, Dewi pulang ke rumahnya sendiri. Penyelidikan terpaksa dihentikan karena tak cukup bukti. Polisi tak menyerah. Mereka mendalami sejumlah laporan orang hilang dalam beberapa tahun. Ternyata dari sekian banyak orang yang dilaporkan hilang terdapat satu benang merah. Kebanyakan dari mereka merupakan pasien Suraji. Atas dasar informasi taman itu, polisi lalu menggeledah rumah sang dukun. Di sana ditemukan sejumlah pakaian dan perhiasan wanita. Salah satunya milik Dewi. Suraji berserta ketiga istrinya pun ditangkap. Lewat proses interogasi yang panjang, akhirnya muncul pengakuan dari mulut Suraji. Ia mengaku membunuh Dewi. Polisi terus mendesak pelaku. Jika semua hanya mengaku membunuh Dewi, Suraji mengaku telah membunuh 16 wanita, hingga kemudian mengaku lagi menjadi 42 wanita. Para penyelidik terpengarah. Mereka bertanya, untuk apa membunuh wanita sebanyak itu? Di hadapan penyelidik, Suraji bercerita bahwa perbuatan itu dilakoni demi mendapatkan ilmu sakti. Bisikan gaib yang diterima lewat mimpi memerintahkan untuk membunuh 70 wanita plus menghirup air liurnya. Pembunuhan berantai ini dilakukan dari tahun 1986 hingga tahun 1997. Dalam melakukan aksi biadabnya itu, Suraji dibantu oleh istrinya. Namun tidak semua istri ikut membantu, hanya istri tertua saja yang ikut, yakni Tumini. Berdasarkan pengakuan itu, dua istri Suraji yakni Tumina dan Ngatia diperbolehkan pulang. Sementara Tumini mengikuti jejak suaminya mendekam di tahanan. Persidangan 24 April 1998, majelis hakim yang diketuai Hakim Haugaoro Hareva menjatuhkan keputusan